Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya diizinkan kita kumpul di sini sehat semuanya dalam keadaan beramal soleh, alhamdulillah. Terpaksa kamu datang ke sininya? Alhamdulillah. Tapi pun insyaallah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Salam takzim kami wabil khusus mewakili amir kita, pemimpin kita diwakili oleh Pak Sekda Zin Zat ikut ngaji di sini, dan seluruh aparatur masyarakat dari kepolisian, dari tentara, masya Allah, dan juga Ustaz Ahmad Syukri, masya Allah tadi dibacakan surat Ali Imran ya dari 28 sampai 32, masya Allah. Baru sekitar 4 ayat tapi sudah ada sekian banyak pesannya. Dan seluruh jamaah yang sudah hadir, selain itu juga dari pihak Ribol, semoga semua yang menjadi wasilah diadakan majelis ini Allah balas dengan balasan terbaik, dan Allah ridho mengumpulkan kita nggak cuma di sini tapi juga sampai ke surganya insyaallah. Bismillah, izin judulnya merawat cinta sampai ke surga. Saya berasumsi berarti yang datang tuh udah nikah semua. Ada yang jomblo? Tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, jadi tenang. Dan kalau bicara yang menikah, oh ini bahasannya buat yang sudah menikah mungkin ya. Tapi kalau diperhatikan tetap ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak ini Pak? Banyakan ibu-ibunya ya, gimana nih? Tapi yang memang benar sabda Rasul ya, nanti akhir zaman salah satu cirinya adalah 50 kelahiran itu 50 wanita, laki-lakinya 1. Udah mah laki-lakinya 1, gak suka sama perempuan lagi ya, atau pengen jadi perempuan. Kita perlu orang-orang yang solih-solihah ya. Bismillah. Alhamdulillah syarat ke surga ternyata gak harus menikah dulu ya. Karena yang saya yakini pernikahan itu baru sukses bukan ketika setiap hari kita bikin romantis ya, dan suami ibu setiap hari datang naik kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, jalannya juga slow motion. Wah yang ada geheng panas ya. Ini lagi mendung tapi alhamdulillah. Tapi yang berhasil pernikahannya yang bisa menggandeng tangannya satu sama lain sampai surganya Allah. Cukup kita ini. Semuanya gitu. Kerjaan apa yang sukses? Bukan yang gajinya paling tinggi, tapi yang dengan pekerjaan tersebut dia tambah dekat sama Allah. Ilmu mana yang paling baik? Yang bikin dia dekat sama Allah. Kalau ilmunya malah bikin sombong, repot. Ya, ngefek itu ke semuanya. Jadi patokan kebaikannya mesti berubah dulu, yaitu apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Karena yuk jujur, berapa kali keinginan kita terkabul, ngejar yang kita sukai terus, ada juga bosennya, ada juga tidak bahagianya. Ya, perasaan dulu mungkin waktu sekolah, saya mah yang penting bisa kuliah. Begitu giliran udah kuliah, yang penting lulus bisa kerja, alhamdulillah. Begitu udah kerja, kalau tahun depan gak UMR saya nggak mau lanjut di sini. Begitu udah UMR, kalau tahun depan gak naik jabatan saya mau berhenti aja. Tahun depannya lagi, saya kayaknya pengen usaha sendiri aja. Terus aja, nggak ada habisnya. Ya, sebelum mulut ini sudah disumpal dengan tanah nanti di dalam kubur ya. Nah, kapan baru bisa jadi manusia yang paling bahagianya? Kalau standar bahagianya udah berubah, jadi apa yang Allah suka, bukan yang dia suka. Ya. Tapi tetap nggak kok, boleh nggak punya kekayaan, punya jabatan? Boleh, tapi hanya sebagai alat, bukan tujuan utama. Alat apa? Alat tambah dekat sama Allah. Dengan duitnya dia bisa nolongin orang. Ingatkah kita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sepertiga kota Madinah pernah ngutang ke beliau, diutangin berhutang ke beliau, sepertiga laginya pernah menerima sedekah dari beliau.
Sepertiga lainnya hutangnya pernah dibayarin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Satu kota nggak ada yang lolos dari duitnya. Ya. Apalagi kalau udah bacanya kitab-kitab sejarah ya, Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir misalkan. Ya riwayatnya banyak, tapi kalau dari sebagian riwayat yang ada yang menyebutkan kalau kita konversikan ke rupiah, sisa uangnya ya, bukan titik terkayanya pernah kaya seberapa kaya, sisa uangnya ketika wafat kalau dirupiahkan ada riwayat yang menyebutkan 6.212 triliun. Kalah kan yang korupsi timah doang? Adalah ya istilah. Maka nih merawat cinta sampai ke surga. Nah ya itu tujuannya itu dulu nyampe ke surga. Bahwa dari awal aku menikahimu karena pengen ke surga, bukan supaya ada yang nyuciin baju, ada yang melayani dan lain-lain. Karena kalau tujuannya belum ini repot tuh demi Allah. Punten, analogi paling gampangnya gini. Sekaligus berusaha menjawab, kok di Islam kan nggak boleh pacaran. Kalau nggak boleh pacaran, kita nikahin orang yang nggak kita sayang gitu, nggak kita kenal. Sederhana jawabannya. Dalam Islam yang menyatukan insan, wanita dan perempuan bukan sekedar cintanya, tapi balik lagi tujuannya. Karena kalau sekedar cinta, kami bilangnya cinta itu cuman bonus efek samping. Contoh, ibu ingat waktu sekolah, mungkin waktu SMP sekelompok mulu sama abang yang itu, ketemu seminggu sekali, naksir ya. Apalagi kalau misalkan sudah nikah nih, misalkan gak cinta pun tapi nikah, boro-boro kerja kelompok, setiap hari satu ranjang bareng, boleh diapa-apain lagi, jadi pahala pula timbul pasti ya. Tapi tadi tujuannya, ibarat ada orang Bogor sama orang Jakarta pengen sama-sama ke Bandung, nyatulah di angkot yang sama. Ketika angkotnya udah sama, emang gak akan ada masalah? Ada, bensin habis, bannya bocor dan lain-lain. Ketika ada masalah, ngobrol dong yang di dalam. Gimana nih, mogok, tapi ini masih mau ke Bandung kan? Iya. Ya udah, ngapain saya turun di sini? Udah mah di tengah tol, belum tentu dapat angkot lain, yang ada malah ketabrak. Ya udah, kita lanjutin aja. Sama kan nikah juga. Kalau dari awal tujuannya pengen ke surganya Allah, dan pasti kita nggak sempurna, sesekali kekurangan kita satu sama lain mungkin akan saling menyakiti, bahkan membuat menangis, terluka. Tapi ketika akhirnya udah dibawa sholat, renung sendiri, diajak ngobrol, kita tadi berantemin apa ya, tujuannya mau kemana? Aku masih pengen ke surga, kamu masih mau ke sana? Gak mungkin ngejawab gak mau, saya mah udah pengen ke neraka, nggak ada yang mau ya. Jawab iya, pengen sama-sama ke surga, ya udah bismillah. Kan yang repot, yang satu pengen ke Bandung, yang satu pengen ke Jakarta, terus begitu nyampe Jagorawi misah jalan gitu. Sama aja kayak satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram. Begitu nanti sudah mulai viral dan sudah mulai hafal setengah Al-Quran, harus pisah gitu? Enggak juga. Sedangkan kalau sekedar bicara cantik, setiap tahun akan ada yang lagi yang lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Sampai yang cantiknya udah nggak mau sama kita, karena kitanya udah kisut. Hujannya, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Jangan lupa sambil berdoa ya, istilah. Tapi kayak gitu dulu, udah satuin tujuan. Mandang pasangan itu bukan dengan pandangan ini kewajiban kamu dan ini hak saya. Kamu nggak mau jalanin, masih banyak perempuan yang mau jalanin, nggak akan ketemu. Masalah dikit, pastinya di jalan buat misah. Ya. Tapi kalau dari awal mandang pasangan sebagai ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surgamu ya Allah.
kebaikannya muncul, aku syukuri. Engkau berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ibrahim ayat 7. Yang syukur ditambah nikmatnya dan jadi ladang pahala berarti dia bagi saya. Kekurangannya muncul, menyakiti, kita udah dikasih tahu kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, udah nggak ada lagi. Bisa jadi gara-gara kepahitan hari itu tambah bersih dosa kita, tambah dekat ke surganya Allah. Kalau kita masih terus ngeluh aja, mungkin kitanya aja yang belum pengen surga atau terlalu cinta sama dunianya. Udah. Akan ada hari di mana bisa jadi kita bersyukur atas kepahitan tersebut. Yang kanker, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Gara-gara kanker saya tiap hari cuma bisa nahan sakit sambil zikir. Boro-boro bisa maksiat. Lebih gampang ke surga daripada yang sehat tapi maksiat. Cuman kalau yang bagi dirinya bahagianya adalah ya pengen bisa jalan-jalan, sehat kemana-mana biar bisa maksiat. Oh, sakit itu penderitaan paling luar biasa. Ya sama kayak orang hobi main bola lah. Hobi main bola jadi pemain cadangan, oh menderita. Tapi kalau niatnya, aduh saya nggak suka capek-capek, yang penting digaji, kalau bisa jadi cadangan terus namanya. Ya. Tujuannya apa? Ya, menang pasangan. Izin ya. Ibunda Asiyah, istrinya Firaun, kan ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha, Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, dan juga Asiyah. Kemana wanita-wanita soleha lainnya? Ibunda Aisyah, Ummu Fatiyah, Ummu Salamah, iya ke surga. Tapi ini 4 yang tertinggi, ya. Cuman saya pengen ngajak renungin, yuk. Ibunda Asiyah tuh di zamannya Nabi Musa. Zaman kita, zaman Rasulullah sama zaman Nabi Musa bonusnya beda. Umur mereka lebih panjang, umur kita lebih pendek, tapi bonusnya lebih banyak. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari, ganjarannya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Syawal, barang siapa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari Syawal dianggap setahun berpuasa. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun, dihapuskan dosa setahun ke depan dan ke belakang. Umat Nabi terdahulu makan gak gitu sistemnya, sistem komisinya, ya, sistem pahalanya. Umur lebih panjang, bonus gak lebih banyak. Makanya malu kalau nanti ketemu umat Nabi lain di alam setelah kematian, terus rapot kita dilihat gagal ke surga. Mungkin mereka ngomong, kamu ngapain aja, hei. Nah, gimana ceritanya? Ibunda Asiyah kok nyusul jadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Ibadahnya bagus, pasti aku yakin. Tapi kan ada yang lebih dari itu. Beliau melakukan amalan yang pahalanya tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Nah, ganjaran pahala itu tergantung ujiannya. Wudu siang-siang lagi gerah-gerahnya lebih sedikit pahalanya daripada wudhu tahajud tengah malam lagi dingin-dinginnya. Nah, beliau ngadepinnya bukan sekedar suami yang naruh anduk sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, ngambil baju atasnya gak diangkat dulu jadi berantakan semua, ya. Gemes gitu ya. Ini ngadepin suami yang berkata, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tuh. Cek sejarah manusia paling zolim mana lagi yang sampai dikirimin 2 nabi? Firaun doang. Ya. Firaun doang. Tapi ya lihat Insya Allah, karena sabar ngadepinnya Firaun, maka pahalanya juga lebih besar daripada sabar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan. Ya. Sehingga bahkan kalau ada yang bertanya, tanti dulu kok, suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu, demi Allah. Ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran.
Iya kan? Karena nggak ada yang lebih parah aslinya dari Firaun. Makanya yang jadi contoh Firaun. Makanya dipandangnya, oh ya Allah, dia jalan mudah bagiku untuk ke surga. Bismillah ya Allah. Ngoroknya, nikmati Bu, nikmati setiap dengkurannya. Wah, ini tanjakan gigi satu nih bentar lagi nih. Ngeruknya. Bismillah ya Allah, bismillah, merdu ya Allah, merdu ya. Lagi puasa mungkin aromanya agak gawat ya. Udah bismillah, kesturi ya Allah, kesturi. Ya Allah. Udahlah, punten ya, jujur-jujuran yuk. Mau ke surga Nabi Adam aja diusir dari sana gara-gara satu dosanya. Kita pengen ke surga emang dosanya satu? Enggak kan? Tahu-tahu minta surganya, saya mah pengen surganya tetanggaan sama Rasul. Malaikat juga geleng-geleng, amalanmu apa? Hei. Bisa jadi ada dosa yang belum layak terhapus, tapi Allah pengen ngapusin. Dia belum layak dihapusnya karena apa? Ya mungkin gimana tuh kita segitu-gitunya sholat lupa rakaat melulu. Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ketemu. Oh iya dilaci ya. Ingetnya bisa pas sholat coba. Sedekah mungkin kurang, diirit-irit, istighfarnya jarang. Pengen tetanggaan sama Nabi, kasih fasilitas ya. Ada yang dari suaminya, ada yang dari teman kerjanya, ada yang ngutang tapi galakan dia, fasilitas semua. Dia mandang dunianya. Jadi bukan berarti setelah kita jadi soleh-soleha langsung dunia tuh nggak ada masalah sampai meninggal. Enggak Bu, jangan heran kalau tambah banyak. Tapi kan tadi bahagianya udah berubah. Bahagianya udah bukan yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka ya. Karena kalau bahagianya masih yang aku suka terus, ya apa bedanya tuh kita sama anak-anak. Anak-anak juga doyannya permen. Bahagianya kalau jajan permen dan es krim. Kalau udah sakit gigi pun masih minta permen. Sakit gigi, anak ibu sakit gigi minta permen, ibu kasih nggak? Enggak kan? Mungkin si anak ngambek, mama pelit, beli emas aja bisa. Gamis baru melulu, ya. Aku mau minggat dari PAUD, misalkan, ya. Kan masih kecil ya. Tahu-tahu tetangga lewat, ibu kan uangnya banyak, masa permen aja nggak dibeliin, benci ya sama anaknya. Ya enggak, anak sakit gigi nggak dikasih permen mah namanya sayang. Kalau nggak sayang mah, nah ini narkoba nah, pakai ya sampai mati, ayo. Nah itu nggak sayang. Justru saya sama Pak, kalau ada istri ngambek tanda sayang. Atau mungkin tanda belum ditransfer, gitu ya. Enggak semua ya. Tapi bismillah. Ada nasihat luar biasa ya. Ini dari istrinya soleha, istri dari orang soleh di zaman terdahulu. Mereka mengatakan seperti ini sama suaminya. Ibu kalau bisa juga ngomong kayak gini ke suaminya Bu ya. Suami sendiri tapi ya, jangan suami orang ya. Wahai suamiku, kami, istri dan anak-anakmu, kami rela dan tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Izin ya. Nih para laki-laki, dengan jiwa qawamahnya, punya fitrah sebagai qawam, pemimpin ya, ingin melindungi, menyayangi. Kadang para laki-laki, hayu kita kuat, kita yang dibanting, dicaci, dihina, hujan-hujanan, panas-panasan di luar. Yang penting orang-orang tersayang di rumah selamat, betul? Misal namanya bisnis, misalkan jualan, dagangan gak tiap hari rame, hari ini sepi. Udah gelisah, dia juga udah panik. Ya Allah, gimana anak istri saya, mana ada bayaran yang harus dibayar. Nyampe rumah juga langsung duduk sambil minta maaf, saya mohon maaf, hari ini jualan cuma dapat segini. Bayangin bapak dirangkul, dibisikin kayak tadi, gak apa-apa ya, kami tahan kok pahitnya lapar. Yang penting jangan bawa sesuatu yang haram, gandeng kami ke surga. Selagi ini halal, barokah, bismillah. Asli segagah-gagahnya laki, meskipun Pak Jenderal,
Luluh itu luar biasa. Sok bandingin selanjutnya, Bu. Hari ini sang suami dipuji atasan, dipuji bawahan, dikagumi pelanggan, dapat duit lebih banyak, dapat bonus lebih besar. Bawa pulang ke rumah nih, misalkan 100 juta, taruh nyampe depan rumah, mah rezeki nih, terus istrinya cuma ngintip sedikit, terus apa-apaan ini papa? Pikir dong, lihat tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, masa mobilnya lebih bagus dari kita? Pikir pak, pikir. Maaf ya Bu, referensi saya film azab biasanya ya. Asli pak, hancur pak. Hari itu udah jadi laki-laki apapun lah, kadang seindah apapun hari itu di luar bisa rusak ketika mendapati orang-orang yang disayanginya lagi ya tidak bahagia, atau marah kepadanya, atau benci kepadanya. Atau dibalik, hari itu lagi hancur sehancur-hancurnya, bisnis, dagangan jelek semuanya. Bisa tenang hanya ketika mengingat bahwa akan ada satu wanita di rumahku yang akan selalu taat dan mendukungku apapun yang terjadi. Bisa tenang. Ya. Puntenlah, didukung atau ditaksir sama 1000 istri tetangga. Demi Allah lebih mustajab doa satu istri ya. Sok beliau yang merelakan waktunya, punten adalah selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja. Manusia yang Nabi sebut kalau aku bukan Nabi terakhir harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Beliau aja ketika dimarahin istrinya diem, udah dengerin aja. Udah kadang mah ibarat masuk angin, cuman perlu muntah, udah gitu udah enak lagi. Kalau tolong tuh udah muntahin aja, udah kan ini aja, udah selesai ya. Hanya butuh selalu disupport, diberikan bahu untuk bersandar, mengetahui akan ada selalu laki-laki yang berada di pihaknya, mendukungnya, selesai. Karena punten, dunianya seorang istri itu berpindah jadi suaminya saja udah setelah menikah. Ya, insyaallah ahlan wa sahlan, insyaallah selamat datang. Kehujanan kan? Nah, terlihat kering ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Insyaallah. Hai Kisil. Ya. Adalah nawacita sampai ke surga, bismillah. Kadang masalah itu nggak harus diapa-apain, semudah ganti sudut pandang selesai urusan. Kayak tadi misalkan ada orang punya komik, buku komik 8 lemari. Bagi seorang kolektor, hilang satu doang menderita, nangis jerit-jerit. Tapi ada yang satu lagi hilang 2 lemari dari 8 lemari, biasa aja tuh. Karena memang bukan kolektor. Dia mah dapat warisan dari kakeknya, buku komik 8 lemari. Hobinya mah main bola, ya udah biarin aja. Ya. Kadang-kadang kelihatan kalau misalkan tinggal lihat sih apa yang ada di hatinya. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran uangnya hilang nangis, ya berarti di hatinya duit. Kok dia sih sholat masih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila, ya udah berarti di hatinya itu aja. Ya. Coba ya, ada orang masa curhat kayak gini. Kok 2023 kemarin tahun yang sial? Kata saya, kenapa sial? Saya diturunin jabatan. Seingat saya Bapak tahun itu naik jabatan 4 kali, diturunin cuma 1 kali. Kenapa bisa-bisanya sial? Ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apapun, ketua kelas aja gak pernah, tapi gak pernah ngerasa sial sama sekali itu Pak. Nah kelihatan nih si hatinya aja udah ya. Sedangkan ya udahlah ya, semua bisa minta kaya, gak mungkin dikabul kaya. Semua bisa minta jadi presiden, gak mungkin satu negara presiden semua. Justru kalau bahagia harus dari kaya dan punya jabatan dulu, kan berarti Allah yang gak adil. Kan yang nentuin dan bagiin Allah. Alhamdulillahnya Allah adil. Makanya syarat ke surga dan syarat bahagia yang semua orang harus bisa lakuin apa? Nurut udah takwa ya.
Selagi udah nurut, nah udah, kamu punya hak buat bahagia, kamu punya hak buat ke surga. Meskipun gak punya uang, ya meskipun diremehin orang, ya udahlah, mulut orang mah gitu-gitu aja. Ya, emangnya dikatain monyong, mulut ibu langsung mancung? Enggak, malah mulut dia yang harus maju. Karena setahu saya sulit nyebut monyong tanpa majuin bibir, betul? Coba praktekin dulu. Susah ya. Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta tapi palsu? Maksudnya apa sih kok? Maksudnya kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh kayak gini, kumpul ketemu teman lama, tiba-tiba dia berkata, "Ibu, kok setiap hari tambah muda terus ya?" Menurut ibu asli ibu ucapan kayak gitu? Langsung tanya aja, kamu sebetulnya mau minjem berapa? Enak, udah gak usah lama-lama. Tapi ketipu kan, terlena giliran di toilet sendirian sambil ngaca. Iya juga ya. Enggak, tenanglah. Dulu ibu pakai seragam SMA, lucu sekali insya Allah. Coba ibu kesini pakai seragam SMA lagi, tambah lucu pasti. Udah bismillah, tenang aja. Ya. Bu, boleh nanya lagi nggak? Kenapa ibu-ibu kalau foto nggak bisa satu kali? Masya Allah. Bu, ibu jalan-jalan bu, wajar foto-foto Maya. Cuman kadang kan begitu jalan-jalan seharian, nyampe rumah dicek fotonya ada 276. Enggak, pertanyaan saya satu, emangnya diposting semua? Enggak, ya enggak diupload semua. Yuk tes ya, ibu foto 10 orang lah. Yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Makasih udah jujur ya. Tapi tolong, saya mah suka kasihan tuh sama yang moto, dimarahin melulu. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana bu caranya bu? Kan yang makan banyak ibu, masa yang diomelin saya? Oke, ulang, nggak apa-apa. Foto 10 orang, kamera sama, tempat sama. Sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Egois ya. Begitulah, tadi lagi makan di ruang Pak Sekda juga bahas bahwa ya itulah ras terkuat di muka bumi Pak. Ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia bu yang salah, tenang. Ibu nggak pernah salah, tenang ya. Da Allah mah sayang. Yuk jujur, seantero Indonesia berapa banyak ibu-ibu seantero Indonesia sen kiri belok kanan lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu, enggak? Ya. Udah bismillah ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha. Karena laki-laki nggak bisa ngelahirin ya. Laki-laki potensi rasa paling sakitnya secara fisik apa coba? Paling patah tulang. Lagi gini tahu-tahu diinjek, dibatek, bletek. Wanita ada yang lebih sakit dari patah tulang, yaitu bukan patah hati, melahirkan ya. Pernah ada dokter bilang begini ke saya Pak, nanti tolong dikoreksi ya. Tapi dia pernah bilang kayak gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Kok kan bisa dibius, sesar, kan tetap aja sakit udahannya. Ya. Tapi tetap tuh, siapa di sini yang anaknya lebih dari satu? Pernah ngelihat ibu-ibu ngelahirin, mungkin baru pertama kali kali ya. Dia bilang kayak gini, ih amit-amit deh saya nggak mau lagi. Sekarang 4 anaknya. Istilah ya. Kuat, laki-laki suruh ngelahirin mungkin kita nggak kuat ya saat ya. Mungkin kita nggak kuat. Tapi lah perempuan dengan perasaannya, meskipun katanya laki-laki lebih kuat di logika, wanita udah pakai perasaan, 24 jam dia nanganin anaknya siap.
Kekuatan yang entah datang dari mana tuh, dari Allah, luar biasa. Ya, kuat luar biasa perempuan. Makanya silakan lihat tokoh utama film Azab perempuan semua kan? Iya, tinggal lagi ya. Gak apa-apa lah, bismillah insyaallah. Gak rugi Bu ya. Pokoknya sederhana. Ilmu berumah tangga masalahnya kayak gini Bu. Kita pengen jadi ahli bangunan, ada kuliahnya arsitek. Pengen belajar bahasa Inggris, ada kuliahnya sastra Inggris. Sampai mau jadi koki, ada kuliahnya. Cuman pengen jadi suami yang baik, pengen jadi istri yang baik, pengen jadi orang tua yang baik kan gak ada kuliahnya. Yang menyediakan pelajaran tentang itu ya agama, alhamdulillah. Ya. Terus kita nggak mau mendekat, sedangkan pasangan hatinya digenggam oleh Allah, nggak digenggam oleh kado yang tiap hari kita kasih mungkin, atau rayuan gombal kita mungkin. Maka aslinya bicara tentang pasangan atau bahkan tentang anak-anak, tugas kita lebih ke melayakan diri kita agar ditolong Allah. Udah sederhana. Izin contoh ya, ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Ada 17. Satu, ayah, ibu dengan anak, 3 pihak ngobrol tuh. Satu percakapan. Dua percakapan, ibunya saja dengan anaknya saja. 2 percakapan. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya saja. Makanya kalau ada seorang ayah yang penting tiap bulan udah ngasih uang, tolong ya ma anak kita jadi soleh-soleha, oh itu kurang tepat menurut Al-Quran. Ini udah kayak gini, suaminya nggak diajak lagi sama si ibu ya, oh kerja ya, nanti direkamin aja ya. Terus kita lihat sebagian percakapannya, kita lihat ya. Salah satu tentang itu. Ini efek dari peran orang tua. Bahkan sebagian lebih terkhusus kepada ayah. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh Zulaikha, diajak maksiat, sampai akhirnya berani menolak dan tidak berani. Padahal di surat Yusufnya, koreksi ya, di seingat saya ayat 22 atau 24, walaupun izin. Kalau laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau, belum tentu kejadian Pak. Pernah kejadian perempuan diculik, mau diperkosa, dia sadar nggak bisa ngelawan, dia izin ke toilet, bilangnya mau dandan. Padahal mohon maaf, dia buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuh. Diusir tuh, nggak jadi diperkosa. Ini perempuannya yang mau. Maka Masya Allah, akhirnya kan di Al-Qurannya di surat Yusuf diberikanlah burhan. Ada yang namanya Pak Burhan. Burhan itu artinya bukti Pak. Jadi Pak Bukti namanya. Diberikan tanda. Salah satu riwayat yang ada menyebutkan bahwa Nabi Yusuf dihadirkan wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu dia membayangkan, melihat ekspresi kecewa ayahnya ketika melihat anaknya sedang melakukan perbuatan seburuk itu. Meskipun di situ nggak ada orang, tapi lihat, saking besarnya dampak orang tua kepada anak ini, si anak ini walaupun naksir sama perempuannya, nggak sudi ngelihat ayahnya sedih, kecewa, dengan rela mau meninggalkan perempuannya asal orang tuanya nggak sedih, nggak mau tahu. Karena orang beriman tahu nanti di hari akhir, sebagaimana tadi Ustaz menyampaikan di surat Al-Imran juga dijelaskan, kita akan ketemu sama perbuatan kita masing-masing. Dia nggak sudi demi dapat kenikmatan semata, mendapati nanti ayahnya punya wajah kecewa memandang ke arahnya, nggak mau, saking sayang sama ayahnya ya. Pindah surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah di situ, kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 orang yang satu miskin satu kaya, pemilik ladang, kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, dan kisah Raja Zulkarnain. Ya. Nah, di Nabi Musa sama Nabi Khidir ayat 60 sampai 82, kita lihat waktu di akhir-akhir kedua nabi ini ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh ya. Di akhir perjalanan kan akhirnya Nabi Musa tanya, kenapa kamu ngebantu anak yatim ini bangun rumahnya? Padahal kita dijamu pun tidak oleh penduduk kota itu, segelas air pun gak ada yang ngasih. Kan dijawab kan oleh Nabi Khidirnya, ini kehendak Tuhanmu, dan karena wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya soleh.
Pak, Bu, izin ya, sekaya-kayanya Bapak Ibu, bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. Coba lihat anak yatim ini, Pak. Rumahnya mau roboh, Allah utus 2 nabi untuk jadi tukangnya, ngerenov. Karena apa? Wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya soleh. Yuk, bismillah, ini Masya Allah. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh. Ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu kan. Dan bahkan tidak disebutkan anaknya juga soleh, enggak, cuman wa kana abuhuma soleh. Solehannya bukan perempuan maksudnya, tapi karena dia i'rabnya dinasobkan, jadi belakangnya fathah. Ya. Maka abuhuma soleh. Makanya coba lihat yuk. Pernah ada guru kami ditanya sama istrinya, gimana nih masa depan anak-anak kita, teknologi makin meresahkan, gadget dan segala macam. Ditanya balik, apa andil kita buat anak kita sih? Kita gitu yang bikin tangannya, bikin kakinya, bikin alisnya. Enggak. Jangankan bikin orang, gambar orang aja kita petot-petot, jelek. Apalagi bikin orang. Ya. Maka tenang, anak kita punya Allah. Tugas kita bukan selalu ngebeliin apapun yang dia pengen. Tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta. Kalau dianggap sudah layak, Allah yang tolong. Lihat di kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di Al-Kahfi tadi. Anaknya masih kecil, udah yatim piatu. Rumahnya mau roboh, diutus 2 nabi itu buat ngebangun. La haula wala quwwata illa billah. Kayak bisa. Sama ke pasangan juga gitu. Tugas kita ya lempeng we berbuat baik, tapi bukan supaya dicintai pasangan, biar pencipta pasangan cinta aja. Kalau pencipta pasangannya udah cinta, Allah nanti lebih mudah insya Allah. Sepakat? Lanjut dulu ke Yunda. Ini kenalin, udah kenal belum? Dari tadi saya tuh mandangin sebetulnya. Dan akhirnya ketika ngeliat gini, satu jauh tapi dilihat, oh aman. Kenapa? Karena gak ada yang lebih cantik dari istri saya. Ya. Kulu. Ya, silakan saya. Tepuk tangan, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sayang. Iya, sama-sama sayang. Ibu-ibu masih sering bilang terima kasih nggak ke Bapak? Waktu habis ditransfer ya? Ditransfer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solehah sehat semuanya, Bu. Pikirannya sehat, hatinya, Bu, kantongnya. Alhamdulillah kalau semua ibu-ibu sehat. Kelihatan kok dari raut wajahnya, senyumnya semuanya simetris. Gak ada yang ke kiri lebih banyak, ke kanan lebih dikit. Jadinya merot ya Bu ya. Semua senyumnya simetris, menandakan hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang bahagia. Bahagia ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Kenapa bahagia, Bu? Saya menunggu-nunggu jawaban karena ketemu Teh Yunda. Enggak. Karena ketemu Ko Denis. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Bu. Seneng ya, Bu ya? Kalau bapak-bapak bahagia hari ini, Pak? Bahagia. Emang begitulah bapak-bapak, Bu. Sulit mengungkapkan cinta. Kalau diungkapkan cinta, ibu-ibu juga bilang ih lebay karena nggak biasa. Bapak-bapak bahagia ya Pak ya hari ini ya Pak ya. Kira-kira kenapa Pak bahagia hari ini Pak? Karena ketemu Pak Denis juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah bersama sampai surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, berbicara tentang cinta, cinta ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bunda-bunda sampai jungkir balik membuat si bapak untuk jatuh cinta, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, bisa terjadi, Bu. Mau ibu dandan dari pagi sampai ke pagi lagi, kalau Allah nggak menirukan cinta ke hati kita atau ke hati suami kita, bisa nggak, Bu, turun cinta itu? Tidak. Berarti yang harus kita ingat hari ini adalah yang menurunkan cinta itu adalah Allah. Maka fokus kita adalah bagaimana agar kita layak ditolong Allah. Bunda-bunda, halo. Semuanya sudah menikah? Belum, tadi udah lupa ya. Ngelihat kode ini langsung, aduh udah nikah belum ya? Jadi berasa 17 tahun lagi nih, gitu ya. Semuanya udah nikah, Bun? Yang sebelah kanan semuanya sudah menikah ya? Udah ada cucu? Udah berapa cucunya, Bu? 7, 8, 9, Masya Allah. Yang sebelah kiri Yunda sudah menikah semua ya? Sudah punya cucu? 5, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya sederhana, sudah menikah berarti puluhan tahun, masih manggil sayang nggak ke suami? Angkat tangannya yang masih manggil sayang ke suaminya. Bisa dihitung pakai jari. Jadi yang belakang manggilnya apa? Ayah, bapak, apa? Tukang tagih, rentenir, bank berjalan, donatur. Ya, apa, Bu, panggilannya ke suami, Bu? Coba sekali lagi, yang manggil suaminya usia udah 10 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan, ada yang masih manggil sayang? Bisa dihitung loh pakai jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya Allah, ya Allah. Kayaknya kita harus istighfar bareng-bareng nih, Bu. Temanya pengen sama-sama sampai ke surga. Kalau kita bilang aku pengen sama kamu pokoknya ke surga, berarti bagaimana agar kita layak menjadi penduduk surga? Penduduk surga itu, Bu, kalimat yang diucapkan dari lisannya, kalimat yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Gak ada itu manggil suaminya, "Woi bang, angkatkan dulu kursi itu." Medan kali ya, Bu ya. Bayarkan dulu nih uang sekolah anak-anak. Woi, ada yang masih gitu ke suaminya, Bu? Gak ada. Gimana? Sayang, walaupun udah punya cucu 4, 5, bebek. Geli ya, Bu ya. Jangan, Bu. Ternyata cinta itu harus dirawat. Cinta kalau tidak dirawat itu seperti pohon, Bu. Tahu pohon, Bu? Pohon kalau tidak disiram, nanti lama-lama dia layu dan gak menghasilkan buah. Begitupun dengan diri kita. Apalagi perempuan ya, Bu ya, senang banget dipuji. Bapak-bapak kalau pelit muji istrinya, nanti istrinya jadi kecentilan di media sosial.
cincin 5 kanan, 5 kiri, belum mahkotanya, belum sepatu kacanya. Mama mau kemana? Mau kondangan. Perasaan di rumah pakai daster koyak-koyak. Kenapa sang istri bisa seperti itu? Karena haus akan pujian. Karena di rumah tidak dapat pujian, akhirnya tidak betah di rumah, pengen keluar mendapatkan pujian itu. Kalau di rumah nggak ada yang muji, suami nggak muji, anak-anak nggak muji, akhirnya keluar rumah di majelis taklim ketemu sama ibu-ibu, gelangnya bagus ya Jeng, mukanya juga rada putihan ya sekarang, pakai krim apa? Ya ampun ibu teh awet muda gitu ya. Padahal awet muda dari mana ya? Seiring bertambahnya usia, wajah kita semakin menua. Betul ya Bu ya? Basa-basi kayak kata Ko Denis, ujung-ujungnya minjem duit. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu. Jadi kalau bapak-bapak ini, kadang saya juga suka bilang tuh sama Ko Denis, sayang, kalau kita ini punya anak perempuan nanti, penuhi kasih sayangnya. Maka dia nggak akan mencari kasih sayang di luar. Dia nggak akan mencari kasih sayang dari laki-laki di luar. Karena apa? Sudah ada cinta pertama yang memberikan kasih sayang yang full di rumah kepadanya. Itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tapi itu juga berlaku bagi suami kepada istri. Coba lihat Bu, kenapa ada seorang istri yang senang aja di rumah, senang taklimnya di rumah, apa-apa di rumah, ngurus anak di rumah, punya bisnis di rumah. Dia nggak butuh pujian di luar karena sudah mendapatkan semua itu di dalam rumah. Makanya kalau ada perempuan senang keluar, itu udah pasti. Coba tanya sama diri kita masing-masing, ada apa di dalam rumah kita? Ya Bu ya. Maka untuk para bapak-bapak, jangan pelit muji istri. Jangan sampai istri dipuji sama suami orang atau minimal tetangga. Begitupun dengan ibu. Jangan lupa untuk memberikan senyuman terbaik kepada suami. Suaranya dilemah lembutkan, ya Bu ya. Suaranya dilemah lembutkan. Ibu sekarang kalau sama suami masih nadanya masih lemah lembut nggak Bu? Kayak gimana Bu lemah lembutnya? Sayang, sudah makan? Misal suaminya pulang nih, Assalamualaikum, salam. Coba suaminya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa nggak Bu? Aduh, ibu-ibu juga banyak pikiran, banyak cicilan ya Bu ya. Coba, kadang kita mengatakan seperti ini, Teh Yunda, ya saya baik kalau suami saya juga baik sama saya. Nah, jangan ya Bu ya. Kita itu bersikap, berperilaku, berbuat, berpikir tidak diatur oleh kelakuan orang lain. Kita berpikir, kita bersikap karena kita mengharapkan ridho Allah. Ibu-ibu masak nasi goreng nih, hari pertama nasi gorengnya dipuji sama suami, seneng nggak Bu? Jujur, seneng nggak? Besok karena seneng masak lagi nasi goreng, masih senang? Tapi pujiannya berkurang. Dari yang pertama pujiannya begitu panjang, Masya Allah sayang, ini nasi goreng terenak yang pernah ayah cicipin. Masya Allah, ini pinter banget masaknya ya, belajar di mana? Pokoknya ayah makin sayang. Panjang sekali. Hari kedua masak lagi nasi goreng, pujiannya berkurang. Nasi gorengnya enak ya? Enak? Ibu-ibu gimana? Masih bahagia atau sudah mulai kesal? Sudah mulai jengkel ya Bu ya. Besok ya udahlah, karena gampang masak lagi nasi goreng. Hari ketiga nasi goreng lagi, hari keempat nasi goreng lagi. Ayah, enak nggak? Enak, kata si bapak. Kira-kira ibu-ibu masih bahagia atau sudah pengen marah? Kalau bisa ibu-ibu pasti ngomongnya kayak gini,
gak usah makan di rumah, ya Bu. Ternyata cinta itu ada seninya, dan cinta itu adalah ilmu praktek, Bu. Makanya dalam kita belajar tentang cinta itu, yang pertama adalah harus punya tujuan. Mau dibawa kemana pernikahan Kalau ibu-ibu cuma ya udahlah Teh Yunda, saya juga udah nenek kakek, mau apa sih? Enggak Bu. Pernah lihat nggak di media sosial berseliweran nenek kakek masih baca Quran bareng, seberangan masih pegangan tangan. Ternyata cinta sejati itu masih ada. Kira-kira Bu, orang yang tepat itu masih ada nggak dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita mikir udahlah seperti itu aja Teh Yunda, ngalir aja kehidupan pernikahan. Nggak bisa Bu. Kalau tujuan kita adalah surga, maka bagaimana kita dengan pasangan kita semakin taat setiap harinya, semakin membahagiakan ia setiap harinya, semakin menambah romansa di dalam pernikahan kita setiap harinya. Kalau bukan kita yang merawat cinta, siapa? Makanya kan di dalam Quran surat Al-Asr 3 ayat, ibu-ibu hafal semuanya. Ayo kita baca bareng-bareng, boleh Bu? Biar nggak ngantuk. Masih semangat? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya kita semua berada dalam kerugian, kecuali siapa? Illalladzina amanu, orang-orang yang ada imannya di dalam hatinya. Kalau ada imannya, tujuannya pasti akhirat. Kalau ada imannya pasti mau taat. Kalau ada imannya pasti kejarnya ridhonya Allah. Kalau ada imannya pasti ikhlas dalam melakukan apapun. Mau suami balas puji tidak puji, kalau ikhlas karena Allah, dia tetap melakukan kebaikan. Illalladzina amanu, ada iman di dalam dadanya Bu, ya. Wa 'amilus sholihat, dan seneng banget ngelakuin kebaikan setiap hari. Jadi tujuan hidupnya itu, ya Allah gimana saya jadi orang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi tetangga yang baik, jadi menantu yang baik, kebaikan. Pikirannya setiap hari bagaimana saya menuai kebaikan demi kebaikan dalam hidup saya sampai saya wafat. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kita sama pasangan Bu, ada yang sempurna Bu? Nggak ada. Ada kisah cinta yang sempurna Bu? Tidak ada. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Semua sedang berjuang menutupi kekurangan pasangannya masing-masing. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan untuk sabar ya sayang, sabar ya sayang, sabar ya sayang ngadapin aku, kan gitu ya. Bu, coba Bu di sini. Siapa di sini yang kalau di rumah kerjaannya marah-marah? Berat sekali untuk mengakui kesalahan. Hanya ada satu orang loh yang berani jujur. Coba Bu, siapa di sini yang di rumah sukanya ngomel-ngomel? Mulai banyak, mulai sadar. Oke, angkat lagi. Siapa yang suka ngomelin suami? Alhamdulillah pada ngaku ya. Karena syarat tobat itu ya kan Ustaz, syarat tobat yang penting ngaku dulu. Bukan cuman sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Sayang tolong ambilin ini, ambil aja sendiri. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita jago taklim Bu. Kita sering datang kajian, bagus kita ngaji, tapi kadang-kadang kita lupa berperilaku baik kepada pasangan dan suami kita. Bu, halo? Kalau kita sering ngomelin suami kita, sering juga kita minta maaf, minta ridhonya.
Demi Allah Bu, demi Allah, ketika ibu meninggal dunia nanti, lalu suami ibu mengatakan, demi Allah saya ridho dengan istri saya. Wah, silahkan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana. Wanita Bu, jujur, gampang sekali sebenarnya masuk ke dalam surganya Allah. Dia puasa di bulan Ramadan, dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia menjaga kehormatan diri, dan dia taat kepada suami. Silahkan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Gampang nggak Bu? Gampang. Sholat wajib, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, jangan kecentilan, joget-joget TikTok padahal udah punya cucu 5 kan gitu, ya kan? Ini ikut TikTokan pula lagi, ya kan? Senam 2 jari, aduh jangan Bu, geli Bu yang ada, ya kan? Udah, yang terakhir apa Bu? Taat sama suami, minta ridhonya, minta maafnya. Kita meninggal dunia, suami mengatakan, saya ridho kepada istri saya, demi Allah silakan pilih mau masuk surga dari pintu yang mana saja, kecuali tujuan kita belum ke surga. Tadi ya, watawassaw bis-sabr, sabar. Dalam pernikahan Bu, kalau nggak ada kesabaran antara kita dengan pasangan, pernikahan pasti bubar. Kenapa bunda-bunda bertahan selama ini dengan bapak di rumah? Pasti karena salah satu gantian bersabar. Ketika ibu marah, bapak yang sabar. Ketika bapak yang marah, ibu gantian sabar. Bukankah begitu terus kita? Betul nggak Bu? Makanya bisa bertahan sampai puluhan tahun. Sabar. Quran surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbir, sabar ya. Hari ini dapat ujian apa? Ekonomi, sabar ya sayang. Hari ini dapat ujian apa? Aduh anak-anak belum mau sholat, sabar ya sayang, pelan-pelan kita coba lagi, doakan mereka pelan-pelan lagi ya. Wasabiru, kuatkan ya sayang kesabaran kita menghadapi mungkin peliknya kehidupan ini. Warabitu, dan siap bersiaga ya, karena beres ujian 1 akan ada ujian selanjutnya, naik level Bu. Beres ujian ekonomi mungkin akan diuji keturunan, atau ibu-ibu mungkin belum punya cucu. Beres ujian keturunan mungkin akan ada lagi ujian perasaan. Beres ujian perasaan mungkin ada lagi ujian mertua. Begitu seterusnya Bu, sampai kapan? Sampai kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk ayat 2. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Jadi hidup sama dengan ujian. Untuk melihat siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling banyak anak, bukan siapa yang paling banyak cucu. Siapa? Wahwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun. Allah tahu kita tiap hari buat salah, minta maaf sama Allah, minta ridho suami kita, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar ya sayang, mendampingimu ya, tidak mudah mendampingi anak pertama ya Bu ya. Kalau ibu-ibu punya anak, waduh, bagaimana watak anak pertama? Ambisi, dia mandiri, cenderung rada keras kepala, tapi dia mandiri ya Bu ya, anak pertama. Ujiannya bagi suaminya apa? Bagaimana nanti dia yang terbiasa memimpin dirinya sendiri mau untuk dipimpin. Itu ujian kalau menikah sama anak pertama. Kita berdua sama-sama anak pertama ya sayang ya. Ya, berarti ujian saya adalah bagaimana agar saya mau
dipimpin oleh suami saya. Karena ketika menikah, suami adalah qawwam, pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam satu kapal hanya boleh ada satu pemimpin. Kebayang Bu, kalau semua di dalam kapal pengen mimpin, anak yang kecil, saya aja pemimpinnya mah, atau istrinya, saya yang memimpin kapal ini, suaminya juga pengen memimpin, atau siapa yang dipimpin? Dalam organisasi juga ada yang memimpin, ada yang dipimpin, agar kapal ini bisa berlayar dengan selamat. Sepakat ibu-ibu? Jadi yang paling penting adalah tujuan kita menikah adalah untuk sakinah, mawaddah, warahmah bersama sampai surga. Adapun ujian-ujian yang datang itu menjadi bumbu pemanis dalam perjalanan kehidupan kita. Siapa yang paling beruntung? Yang paling banyak sabarnya. La'allakum tuflihun. Tadi Quran surat Ali Imran ayat 200. Kalau pengen beruntung dalam hidup ini, sabar. Segala permasalahan dalam hidup ini Bu, itu dimulai ketika kita kurang sabar. Ibu-ibu tidak sabar ketika diuji ekonomi, akhirnya nyuruh si bapak korupsi, akhirnya dipenjara. Betul tidak Bu? Permasalahan dimulai dari ketika kita kurang sabar. Atau sederhana, sekarang banyak kasus-kasus perceraian artis ya. Sederhana aja Bu, kurang sabar memahami bahasa cinta suami, kurang sabar memahami bahasa cinta istri. Masalah sepele akan jadi besar kalau kita kurang sabar. Perkara naruh handuk Bu, bisa jadi besar gak tuh? Naruh handuknya udah 2 tahun yang lalu, betul Bu? Diungkit lagi udah 5 tahun selanjutnya masih diungkit. Kamu lupa ya, saya yang selalu membersihkan anduk yang kamu taruh di kasur itu loh. Betul nggak Bu? Hanya karena kurang sabar. Apa sih sabar itu Teh Yunda? Agar kami bisa sabar menjalani kehidupan ini. Bu, halo? Terakhir nih Bu, sebelum sesi tanya jawab. Sabar itu artinya apa sih Bu? Kok dari tadi kita cerita sabar? Emang menurut bunda-bunda sabar itu artinya apa sih? Menahan. Oke, pertanyaannya sederhana. Ibu-ibu nahan pipis enak? Sabar itu kata Allah enak. Kok kalau menahan pipis tidak enak, berarti sabar itu bukan menahan artinya. Sekali lagi, ibu nahan kalau suami nyebelin, nahan marah enak? Ya enak. Nahan BAB enak? Tidak enak. Berarti sabar itu bukan menahan. Kalau kata guru kami Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau sering disebut A'agib, sabar itu artinya mengelola. Apa Bu? Mengelola. Apa yang dikelola Teh Yunda? Mengelola pikiran, mengelola lisan, mengelola hati, mengelola perbuatan agar berada pada apa-apa yang Allah sukai. Kita bisa marah, tapi kita ingat Allah nggak suka. Kita bisa kok Bu ngomong sumpah serapah, ingat, tapi Allah nggak suka. Kita bisa Bu balas nada tinggi ke suami kita ketika suami juga bernada tinggi kepada kita, tapi kita ingat, kita kelola pikiran, hati, lisan, perbuatan. Bukan ini yang Allah sukai. Jadi sabar itu adalah berikhtiar meraih apa-apa yang Allah ridhoi, sukai. Ibu-ibu kalau dicubit Bu, pengen balas lagi nggak Bu? Pengen ya? Kalau misalnya Bu, ibu dirugikan oleh orang, pengen balas nggak Bu merugikan lagi? Secara manusiawi iya, ya. Kita disakitin pengen balas nyakitin, kita dirugiin pengen balas rugiin. Tapi kata Allah, la'allakum tuflihun, kalau pengen beruntung, sabar, isbir, wasabiru, kuatkan lagi kesabaran, warabitu, bersiap siaga, la'allakum tuflihun, ya, agar kamu beruntung. Jadi kalau kepengen menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan rumah tangga, sabar. Kunci dalam berumah tangga sabar aja. Kalau kebaikan pasangan kita muncul, disyukuri, alhamdulillah.
darimu. Kalau keburukannya muncul, Bu, diistighfarin aja, astagfirullah ya Allah, pasti karena dosa-dosa saya. Jadi jangan kebalik ya Bu, ketika keburukannya muncul, pasti karena dosa dia nih, pasti karena dosa-dosa saya. Yang penting dalam kehidupan ini jangan sibuk ngejar penilaian makhluk. Sibuklah mengejar penilaian Allah. Karena kalau kita sibuknya ngejar penilaian Allah, Allah yang akan memperhatikan perasaan ibu-ibu, kebutuhan ibu-ibu, apapun yang ibu-ibu inginkan. Insya Allah, Allah sudah tahu dan Allah yang akan memberikannya, memenuhinya. Jadi jangan ngarep-ngarep apa-apa sama suami ya Bu ya. Betul? Bu, kalau nggak dipuji suami ngambek jangan Bu. Janganlah Bu. Ya. Kalau nggak dipuji suami ngambek jangan Bu. Jangan. Kenapa Teh Yuda bilang seperti ini kepada diri kita sendiri? Wahai diriku, tidak ada yang boleh membuatku tiba-tiba menjadi sedih kecuali maksiatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena hari ini suami nggak muji, yang tadinya happy jadi tidak happy. Katakan sama diri kita, ma fi qalbi ghairullah. Tiada sesiapa di hatiku kecuali Allah. Katakan sama diri kita, tidak ada yang boleh dan bisa membuatku tiba-tiba menjadi sedih, murung, kecewa, putus asa hanya karena pujian dari suami. Tidak ada yang boleh membuat aku menjadi sedih kecuali maksiatku kepada Allah.